Banyak sekali pinjol, mulai dari kredit pintar, ya, kemudian lanjut sekarang ini UATAS, lanjut lagi pinjam yuk, masuk lagi untuk tunaiku, lanjut lagi sekarang Ivoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata begini cara keluar dari pinjol menurut para pakar-pakarnya. Nah, bagi kalian yang sekarang saat ini ingin keluar dari pinjol, coba simak baik-baik apakah ini cocok untuk kalian. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya sudah janji dengan seorang teman yang ada di TikTok untuk membahas pertanyaan dia di YouTube saya hari ini, yang mana dia menggunakan aplikasi pinjol HCI. Tiba-tiba dia terdaftar di salah satu asuransi yang mana dia tidak pernah menggunakan asuransi ini. Dan apakah ini tagihannya masuk ke dalam tagihan asuransi ataukah tagihan dari HCI-nya atau home credit-nya? Nah, berikut pertanyaannya, di mana dia ada pinjol di HCI, kemudian dia buka email, ternyata dapat tagihan ataupun dapat klaiman dari pihak asuransi. Nah, dikhawatirkan dia apakah asuransi ini yang didaftarkan oleh HCI. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau memang ini didaftarkan oleh HCI, apakah pihak asuransi itu menagihnya berbeda dengan si HCI-nya, yang mana seharusnya menagihnya itu kan ke HCI, bukan ke dianya langsung. Nah, jawabannya adalah bisa jadi ini kita ada terima dari telepon nomor yang tidak dikenal, terus kita iya-iyakan saja, ternyata itu dari pihak asuransi. Sering kan ya seperti itu. Kalaupun tidak ada, berarti ini bisa kebetulan memang dari pihak si HCI-nya. Nah, kalau udah model yang seperti ini, sampaikan kepada si pemilik asuransinya ataupun yang mengklaim asuransinya bahwa kita tidak pernah mendaftarkan diri kepada asuransi. Terus lagi yang kedua, siap-siap untuk sesekali sering ngecek mutasi dari rekening kita, khawatir memang ada pemotongan langsung dari rekening kita. Nah, sering-sering dilihat teman-teman ya, untuk kita mengambil tindakan selanjutnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mungkin sebagian dari pinjol ada yang memang mengasuransikan nama kalian, ada yang tidak. Biasanya asuransi-asuransi yang terkait ini adalah asuransi jiwa ya, untuk kematian, untuk sakit ataupun untuk kecelakaan. Tetapi sudah saya pernah bahas di VT vlog short saya, mengatakan bahwa sebenarnya untuk klaim asuransi ini yang tahu itu adalah si pinjol dan asuransinya sendiri. Kita sendiri tidak tahu itu asuransinya seperti apa, karena kebanyakan banyak orang yang coba untuk klaim asuransinya tidak digubris sampai hari ini. Berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan itu kan jelas tatanya ya teman-teman ya, kalau seandainya ada yang meninggal, kita tinggal kasih surat kematiannya atau surat-surat petunjuk lainnya yang mengatakan dia meninggal. Nantinya asuransi itu akan cair dan kita menandatangani asuransi tersebut yang mana memang di cover untuk membayarkan hutang si pemilik sebelumnya. Nah, beda dengan pinjol. Pinjol itu kita tidak tahu ya, asuransi katanya diasuransikan, tapi sejauh ini sampai detik ini belum pernah ada orang yang mengklaim asuransi tersebut terus dibayarkan, jelas-jelas itu belum ada. Yang ada itu caranya kita dengan ngecek slik OJK saja. Bulan 3 ini dia ngecek slik OJK, terus lagi ternyata hutangnya ada. Kemudian di bulan 8, bulan 9 dia coba ngecek stok OJK lagi, ternyata hutangnya tidak ada. Nah, kalau model seperti ini saya sampaikan ini jelas sudah dibayarkan asuransi oleh pinjolnya. Seperti itu saja cara kita tahu bahwa hutang kita sudah dihapus bukukan dengan cara asuransi ataupun dilunaskan dengan si pinjolnya. Selebihnya kita tidak tahu, itu urusan pinjolnya. Jadi kalau kalian mau galbay dan pengen dibayarkan oleh asuransi, rajin-rajin saja kalian ngecek slik OJK. Kalau sudah tidak ada di slik OJK, berarti utang kalian sudah dianggap lunas, gitu ya.
Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman ngirimkan link kepada saya tentang pembahasan stop pembayaran pinjol agar hidupmu lebih semangat. Dan ternyata di sini banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi, yang mana sebenarnya orang-orang itu galbay itu bukan karena terpaksa ataupun hedon, walaupun ya sekitar 60% kebanyakan orang yang menggunakan pinjol itu rata-rata ingin merasakan hidup senang. Salah satunya itu dengan menggunakan pay letter. Nah ini dia YouTube-nya, berasal dari YouTube Bang Benix. Izin Bang Benix ya, saya stitch videonya yang berjudul Stop Pinjol Sebelum Terlambat, Cara Bebas dari Jeratan Pinjaman Online. Nah di sini yang membuat saya menarik adalah berbagai macam komentarnya, yang banyak sekali orang terjerat pinjol gara-gara ini. Nah seperti komenan ini, yang terkenal pinjol gara-gara temennya. Akhirnya dia coba untuk cari tambahan dengan cara menjadi ojol. Dan pada saat dia menjadi ojol, ternyata banyak sekali kalangan ojol yang suka main judol dan ujung-ujungnya ke pinjol. Yang mana setelah hutang tidak bisa dibayar, akhirnya berhenti karena terlilit hutang pinjol dan akhirnya jualan keliling. Nah inilah realita kehidupan rakyat jelata yang terus-terusan dicekokin pinjol, iklan-iklan pinjol, yang mana ujung-ujungnya mau nggak mau ketika kepepet akhirnya terkena pinjol. Nah ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang terkena pinjol itu stopnya itu ketika mereka sudah sadar, ya memang siap, mau malu, mau terekspos, mau siap ini itu, baru dia akan berhenti dari yang namanya gali lubang tutup lubang dan ikhlas dengan apapun yang terjadi. Kalau dia tidak bisa ikhlas, sudah pasti dia akan terus-terusan gali lubang tutup lubang untuk yang namanya menghindari dan menangani ketakutannya akibat diteror terus sama DC. Percayalah bro, hidup lu tetap akan terus berlanjut walaupun lu harus dipermalukan DC. Tapi nantinya hati dan pikiran lo setidaknya akan lebih tenang lagi dan bisa fokus kerja buat lunasi hutang. Nah benar sekali ya, cara terbebas dari pinjol itu memang harus stop pinjol dari sekarang. Siap dipermalukan, siap kita untuk diintimidasi, tetapi setelah itu yakin kita akan bisa untuk melunasi pinjol dan bisa selesai satu persatu di waktu yang mungkin agak lama. Dan lagi satu komen yang membuat saya ini benar, karena apa? Statement-statement tentang pinjol dan galbay itu selalu dikategorikan buruk, padahal pada kenyataannya tergantung pinjolnya juga buat apa. Tetangga saya ada yang utang pinjol buat beli obat penghilang rasa sakit, karena rasa sakit kista, otomatis dia tidak bisa bekerja, butuh uang, cari aplikasi yang bisa mencairkan saat itu juga kan. Kemudian lagi saudara sepupu pinjol untuk beli kebutuhan pokok seperti susu, formula dan lain-lainnya karena sudah lama di PHK. Jadi untuk pinjol itu semuanya tergantung. Emang mereka klik setuju, tapi dengan dua pilihan, lanjut hidup atau mati. Nah itu betul sekali. Banyak orang yang memang mempunyai dua pilihan ketika ngeklik pinjol. Apakah ini mau diterima atau tidak? Kalau diterima berarti lanjut hidup kita, kalau tidak berarti kita akan mencari yang lainnya. Nah sebenarnya banyak kebutuhan pinjol bukan hanya karena hedon, tapi karena memang sebuah kebutuhan yang mana pemerintah sendiri tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk masyarakatnya. Dan lagi kebanyakan orang yang galbay karena kebanyakan saat ini ya, bukan saat ini aja, dari sebelum-sebelumnya itu orang galbay, belum lagi galbay data sudah disebar, belum lagi kita galbay kita sudah dipermalukan satu perusahaan, belum lagi kita galbay data kita sudah kemana-mana di media sosial, bahkan di tag-tag di Instagram. Nah kebanyakan rata-rata yang nonton video vlog saya ini adalah orang yang malas lagi untuk membayar dan memilih galbay saja dulu karena sudah dipermalukan kemana-mana. Ini salah siapa? Salah DC kan ya. Belum lagi karena ada orang yang kena scam, belum lagi karena ada penipuan, belum lagi akunnya yang dibajak, belum lagi karena ini itu dan segala macam. Nah itulah kebanyakan orang-orang kenapa harus galbay. Artinya saat ini ya banyak sekali pinjol, mulai dari kredit pintar ya, kemudian lanjut sekarang ini UATAS, lanjut lagi pinjam yuk, masuk lagi untuk tunaiku, lanjut lagi sekarang Ivoji dan Krediwan ikut-ikutan saat ini, yang mana belum lagi galbay, ini ya. Mereka ini udah pada ketakutan nih ke 6 pinjol ini. Kalau ketakutan di galbay berarti menunjukkan bahwa ke-6 perusahaannya sedang tidak sehat. Mereka saking ketakutannya kalian galbay, dia sudah menyebarkan data kalian kemana-mana, bahkan pengancaman. Belum galbay loh. Keputusannya itu adalah bagaimana kalian terus melanjutkan hidup. Gak mungkin
mungkin kan hari ini di PHK terus kalian tidak makan. Gak mungkin juga kan kalian harus terus-terusan mengharapkan dari pemerintah. Otomatis kalian akan berjuang untuk diri kalian sendiri. Jualan sulit, apa-apa sulit, ujung-ujungnya terpaksa harus minjol. Mau buka usaha tidak ada modal, ujung-ujungnya harus minjol. Karena apa? Pinjol dipermudah untuk masyarakat tetapi tidak di cover yang baik oleh pemerintah. Berarti kembali lagi kepada pemerintah ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang sampai hari ini terbukti masih lanjut untuk galbay, berarti itu bukan sepenuhnya kesalahan kalian. Walaupun kita tahu ya, kita ngeklik itu karena kemauan kita. Tapi kembali lagi, sebenarnya orang yang ngomong-ngomong bahwa kalian kan yang mengajukan, berarti kalian dong yang merasa minjam. Sekarang kita tanya, kita ini hanya coba untuk pengajuan. Artinya kalau kita disetujui, alhamdulillah. Kalau tidak ya udah enggak. Kalau kita disetujui berarti pinjol tersebut kan sudah melakukan 2 atau 3 kali verifikasi. Tahu kan kalau kita punya pinjaman di mana-mana, kalau kita masih dikasih pinjaman, artinya mereka menyetujui dengan keadaan kita saat ini. Saat ini lagi butuh uang nih. Kalau seandainya kita tidak bayar, berarti mereka sudah tahu dengan segala resikonya. Pemerintah aja mengakui itu loh. Ya, pemerintah mengakui itu bahwa kebanyakan perusahaan pinjol tidak melakukan verifikasi 2 langkah untuk mencairkan pinjol. Ya, jadi kesemua itu bukan pure kesalahan kalian, bukan pure kalian merasa diintimidasi, bukan pure kalian yang harus dikelompokkan menjadi kelompok orang yang paling tersakiti. Tidak seperti itu. Ya, itu menurut saya. Jadi buat kalian yang mau lanjut galbay karena keterpaksaan kondisi sampai nantinya kalian sanggup lagi untuk membayar, lanjutkan. Karena tidak ada yang bisa disalahkan, karena tidak ada yang bisa dituntut, hanya diri kalian dan terus untuk diri kalian. Gitu teman-teman ya. Mulai untuk memperbaiki hidup, jangan pernah dengarkan omongan orang-orang yang mungkin akan membuat kalian stres. Perbaiki saja kualitas diri kalian, dekatkan dengan Yang Maha Kuasa, dekatkan dengan Yang Maha Pencipta, dan yakin kita semua pasti bisa terbebas dari ini semuanya. Gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.